مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Saat ini negeri ini, yaitu di Nusantara Indonesia dan juga di negeri-negeri kaum muslim yang lain, termasuk juga di seluruh dunia, tengah menghadapi satu wabah yang global yang kita kenal sebagai pandemi corona yang diakibatkan oleh virus COVID-19 yang diawali munculnya di wilayah Wuhan, Tiongkok, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kalau diperhatikan, wabah ini sepertinya adalah wabah yang sangat mengerikan karena cakupannya mendunia hingga disebut sebagai pandemi corona atau pandemi COVID-19. Dan ternyata ini bukan satu-satunya wabah yang menggejala di seluruh dunia. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-14 hingga abad ke-15, ada satu wabah juga yang begitu menakutkan dan mengerikan di seluruh peradaban umat manusia. Wabah itu yang dikenal sebagai wabah maut hitam yang diakibatkan dari kutu-kutu yang berasal dari tikus-tikus hitam yang menyebar dari mulai Asia Tengah, Asia Utara, Eropa Timur, hingga bahkan ke pantai utara Afrika. Wabah itu sampai kemudian membuat masyarakat dunia kehilangan 75 juta hingga 200 juta jiwa seluruh manusia di seluruh dunia pada waktu itu. Dan ini adalah akibat dari kebiasaan buruk masyarakat dunia yang pada waktu itu hidup dalam keadaan kotor dan tidak bersih. Ini bermula ketika semenjak tahun 1258 kota Baghdad, peradaban umat Islam dihancurkan oleh bangsa Tartar Mongol. Dan kita tahu orang-orang Tartar dan Mongol itu adalah orang-orang yang tidak terlalu memerhatikan peradaban, tidak terlalu suka hidup bersih ataupun mengedepankan hidup yang sehat. Kebiasaan buruk itu kemudian menjadi salah satu pemicu dari munculnya tikus-tikus yang kemudian suka dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kotor. Dari tikus-tikus ini yang menyebar dari mulai Asia Tengah, Asia Utara, hingga kemudian menjadi para penumpang gelap yang didapat oleh para juru niaga yang mereka berdagang hingga ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Tartar Mongol pada waktu itu, melalui jalur sutra dan kemudian masuk ke wilayah Asia Utara dan masuk ke wilayah Eropa Timur. Di antaranya ketika para pedagang dari Genoa itu berlabuh di wilayah Crimea, di wilayah utara Syam atau utara Turki pada waktu itu. Dari Crimea itu kemudian menyebar luas ke wilayah Eropa Timur dan sampai ke Eropa Barat. Pandemi pada waktu itu yang dikenal sebagai wabah maut hitam itu melanda Eropa Raya semenjak tahun 1347 sampai 1351. Banyak sekali korban jiwa yang ada di Eropa Raya. Dan ternyata bukan hanya pada tahun-tahun 1347-1351 saja, namun ternyata kemudian wabah itu juga semakin meluas sampai kemudian masuk ke awal abad ke-15, 1400-an. Dan itu melemahkan peradaban yang ada di wilayah Eropa Raya saat itu, termasuk juga peradaban yang ada di wilayah Romawi Bizantium Konstantinopel sampai pada tahun 1430 dan sampai juga pada tahun 1451 tercatat di Romawi Bizantium, di pusat Imperium Romawi akhir di Eropa Timur, lebih tepatnya di kota Konstantinopel, tercatat adanya laporan 61 buah laporan yang mengatakan bahwa wabah maut hitam sudah masuk ke wilayah kota Konstantinopel. Hingga pada tahun-tahun itu maka Konstantinopel mengalami kemunduran, baik itu dari sisi ekonomi, politik, diplomasi, termasuk juga kekuatan militernya. Dan ternyata momentum itu menjadi salah satu indikasi dan korinah kelemahan dari kota Konstantinopel untuk menghadapi pengepungan yang dilangsungkan oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
Dan pada tanggal 29 Mei 1453, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika pengepungan kota Konstantinopel oleh pasukan Islam itu sampai pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan takluknya ibu kota Romawi Bizantium ke tangan kaum muslim, hingga dalam konteks itu kemudian kita mengetahui nubuah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan akan dikuasainya kota Konstantinopel oleh pasukan kaum muslim. La tutahanal Konstantinih ala yadi rajulin fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dalikal jais. Sungguh kota Konstantinopel itu akan dibuka oleh seorang laki-laki, maka sebaik-baik pemimpin pasukan adalah pemimpin pasukannya, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkan kota Konstantinopel itu. Di balik musibah kemudian muncul berkah. Di balik hal yang kita takutkan, hal yang mengerikan yang dilanda oleh umat manusia merupakan musibah bagi orang-orang kafir dan keberkahan bagi kita kaum muslim. Itu adalah fenomena di balik wabah maut hitam yang melanda Eropa Raya, munculnya kemenangan Islam yang dilangsungkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 yang kita ketahui sebagai kemenangan bagi kaum muslim pada waktu itu. Berikutnya, wabah yang cukup mengerikan dan juga cukup memakan banyak korban jiwa terjadi pula di Pulau Jawa. Pada abad ke-14-15 di Pulau Jawa, di Jawa Dwipa ini mengenal wabah yang dikenal sebagai wabah pageblug atau wabah yang diakibatkan oleh penyakit pes ya, yang berasal dari tikus juga. Karena pada waktu itu, pada abad ke-14 dan 15 di Pulau Jawa masih banyak orang-orang Jawa yang menganut animisme, dinamisme, dan juga teologi Showa Budo yang tidak terlalu memperhatikan berkenaan dengan gaya hidup sehat ataupun kebiasaan hidup bersih. Dan pada waktu itu penguasa Jawa Prabu Brawijaya meminta kesediaan para dukun ya, atau para tokoh ataupun juga para cerdik cendekiawan untuk datang ke Keraton Trowulan demi untuk meredakan wabah pageblug pada waktu itu. Namun ternyata yang berhasil ya menyelesaikan berbagai persoalan pageblug tadi justru adalah sosok alim ulama yang dikenal sebagai Syed Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel, yang pada waktu itu beliau diminta oleh Permaisuri Brawijaya kelima yang kita kenal sebagai Dewi Darawati atau Dewi Chandrawati, yang mengundang secara khusus untuk datang ke Keraton Trowulan. Dan ternyata semenjak Sunan Ampel memasuki Keraton Trowulan, maka dakwah Islam itu semakin masif. Nah, beliau mengajarkan gaya hidup sehat dengan mengedepankan terkait dengan toharoh, yaitu praktek amaliyah praktis dalam ritual kaum muslim untuk menjaga hidup bersih dengan berwudu, istinja, dan lain sebagainya, termasuk juga mengajarkan tibun nabawi, pengobatan cara Rasulullah SAW untuk mengatasi, menyelesaikan berbagai persoalan akibat wabah pageblug saat itu. Hingga keberhasilan ini, Sunan Ampel diangkat oleh Prabu Brawijaya kelima untuk menjadi penasehat kerajaan sekaligus juga menjadi guru ngaji bagi seluruh anggota Keraton Trowulan. Dan diantaranya ya, beliau Sunan Ampel itu mendapatkan anugerah untuk menjadi guru ngaji bagi Raden Fatah bin Brawijaya kelima. Di kemudian hari, Raden Fatah inilah yang menjadi Adipati Bintara atau gubernur wilayah Bintara yang ada di Gelagahwangi, Jawa Tengah. Dan dalam periode berikutnya pada tahun 1478 beliau diangkat menjadi Sultan pertama, Raja Islam pertama di Pulau Jawa, dengan penasihat utamanya adalah Sunan Ampel. Bahkan pada tahun yang sama, 1478, ketika ada kudeta militer yang dilakukan oleh Adipandan Salas kepada Brawijaya kelima di Keraton Trowulan, maka Sultan Muhammad Al-Fatah atau Raden Fatah bin Brawijaya kelima itulah yang kemudian menyelamatkan tahta kuasa bapaknya. Dan pada waktu itu tahun 1478, keberadaan dari Keraton Trowulan, ibu kota Majapahit menjadi wilayah kesatuan tak terpisahkan dari Kesultanan Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Bahkan penakluk kota Konstantinopel Muhammad Al-Fatih pada waktu itu pun menganugerahi gelar Khalifatullah ing Tanah Jawa.
Khalifah Allah, pengganti Rasulullah untuk menjadi pemimpin muslim yang ada di Pulau Jawa. Jadi dari balik terkait dengan keberadaan pandemi, epidemi ataupun wabah itu tersimpan berkah bagi kaum muslim, musibah bagi orang-orang kafir, dan merupakan berkah bagi kaum muslim. Berakhirnya pandemi, berakhirnya epidemi, berakhirnya wabah, berakhirnya berbagai penyakit, maka terbitlah kemenangan Islam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita jangan galau, kita jangan sedih, kita jangan khawatir dengan adanya pandemi corona ataupun pandemi yang melanda seluruh dunia saat ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu di antara indikasi ataupun qarinah penanda akan datangnya kembali kebangkitan Islam, akan datangnya kembali kemenangan Islam dan kaum muslim. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.